Pernahkah kamu mendengar tentang seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, menantang langit, dan mencoba membunuh Nabi Ibrahim dengan api? Namun ia tak mati di medan perang, tapi dihancurkan oleh sesuatu yang sangat kecil, seekor nyamuk. Inilah kisah tragis Raja Namrud, raja paling sombong yang pernah hidup. Sebelum kita mulai kisahnya, mari dukung channel Kisah Berilmu ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga kisah ini membawa hikmah dan manfaat untuk kita semua. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang telah lama berlalu, sebelum kerajaan-kerajaan besar seperti Babilonia dan Persia mencapai puncaknya, ada seorang raja yang begitu sombong dan congkak. Namanya adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh, seorang penguasa besar dari wilayah Babilonia, negeri subur yang dibelah oleh sungai Eufrat dan Tigris. Namrud bukan hanya dikenal sebagai raja, tapi juga sebagai manusia pertama yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kekuasaan, kemegahan, dan kekayaan membuat Namrud kehilangan akal sehatnya. Ia bukan hanya memerintah, tapi menuntut disembah. Dia membangun menara-menara tinggi, kuil-kuil megah, dan memerintahkan rakyat untuk bersujud di hadapannya. Siapapun yang menolak dianggap pengkhianat kerajaan. Bahkan lebih dari itu, pengkhianat Tuhannya. Ayah Namrud, Kan'an, adalah seorang pemimpin suku yang kuat. Ia mewariskan kekuasaan kepada Namrud, yang pada saat itu dikenal sebagai pemuda cerdas, ambisius, dan licik. Dengan kelicikannya, Namrud berhasil menguasai Babilonia dan sekitarnya. Ia menciptakan sistem ekonomi di mana makanan dan kebutuhan pokok hanya bisa diakses melalui kerajaan. Lambat laun, rakyat tak hanya patuh, mereka bergantung pada Namrud untuk hidup. Disinilah kesombongannya tumbuh. Ia mengatakan kepada rakyat, "Akulah yang memberi makan kalian. Akulah yang memberi kehidupan, maka sembahlah aku." Dan sebagian rakyat pun tunduk, tak kuasa melawan. Di masa kekuasaan tiran Namrud, lahirlah seorang anak dari keluarga penyembah berhala. Nama anak itu adalah Ibrahim bin Azar. Ayahnya adalah pembuat patung-patung sesembahan. Namun sejak kecil Ibrahim tidak seperti anak-anak lain. Ia berpikir, mempertanyakan segalanya, terutama tentang patung-patung yang disembah manusia. Mengapa manusia menyembah benda yang mereka buat sendiri? Begitu pikir Ibrahim kecil. Semakin tumbuh dewasa, semakin kuat keyakinannya bahwa Tuhan tidak bisa berupa batu, patung, atau manusia seperti Namrud. Tuhan adalah satu, tidak terlihat, dan maha kuasa atas segalanya. Ibrahim memulai dakwahnya secara terbuka. Ia menentang penyembahan berhala dan berusaha menyadarkan masyarakat. Suatu hari ketika seluruh rakyat sedang pergi merayakan sebuah pesta keagamaan, Ibrahim masuk ke kuil dan menghancurkan semua patung, kecuali satu, patung terbesar yang ia tinggalkan dengan kapak di pundaknya. Ketika rakyat kembali dan mendapati patung-patung mereka hancur, mereka bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Mereka pun menduga Ibrahim. Ibrahim menjawab dengan penuh keberanian, "Tanyakan saja pada patung besar itu, bukankah ia punya kapak di pundaknya?" Rakyat marah, namun dalam hati mereka kata-kata Ibrahim menusuk logika mereka. Tapi rasa takut dan kebiasaan membuat mereka tetap memihak berhala dan membawa Ibrahim ke hadapan sang raja, Namrud. Pertemuan antara Ibrahim dan Namrud menjadi catatan sejarah. Disinilah ego seorang raja diuji oleh kekuatan hujah seorang nabi muda. Dalam Al-Quran, perdebatan ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan. Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan," ia menjawab, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Namrud memanggil dua orang tahanan. Yang satu dibebaskan, yang satu dihukum mati. Lalu ia berkata, "Lihatlah, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Ibrahim dengan tenang menjawab, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Namrud terdiam. Ia tidak bisa membalas hujah itu. Dalam Al-Quran dikatakan, maka bingunglah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Karena tidak mampu membungkam logika Ibrahim, Namrud memutuskan untuk membungkamnya dengan kekerasan.
Ia memerintahkan rakyat membangun sebuah tungku api raksasa. Api itu dinyalakan berhari-hari hingga menjadi lautan api yang sangat besar dan panas. Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalamnya dengan alat pelontar karena api terlalu besar untuk didekati. Tapi Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Al-Anbiya ayat 69. Api itu tidak membakar Ibrahim. Ia keluar tanpa luka sedikit pun. Orang-orang tercengang, tapi Namrud tetap congkak. Namrud merasa terhina. Ia ingin membuktikan kekuasaannya lebih hebat dari Tuhan Ibrahim. Ia memerintahkan pembangunan sebuah menara tinggi, konon disebut sebagai cikal bakal menara Babel, untuk naik ke langit dan menantang Tuhan Ibrahim secara langsung. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah ke langit. Konon, beberapa anak panah kembali dengan darah burung yang terbang tinggi. Lalu Namrud berkata kepada rakyatnya, "Lihatlah, aku telah mengalahkan Tuhan Ibrahim." Namun itu hanyalah tipuan kesombongan. Tuhan yang Maha Kuasa tidak perlu turun tangan untuk membalas langsung. Allah mengirimkan sesuatu yang kecil, seekor nyamuk. Seekor nyamuk masuk ke dalam hidung Namrud dan menyusup ke otaknya. Hari demi hari ia merasakan sakit yang luar biasa. Tidak ada tabib yang bisa menyembuhkannya. Anehnya, rasa sakit itu hanya bisa berkurang jika kepalanya dipukul. Maka para pengawal memukul kepalanya setiap hari. Ia berteriak, merintih, mengamuk, tapi tak ada yang bisa menghentikan penderitaan itu. Begitulah, sang raja yang mengaku sebagai Tuhan mati secara tragis hanya karena seekor nyamuk. Allah menunjukkan bahwa sehebat apapun manusia, mereka tetap makhluk lemah di hadapannya. Kisah Raja Namrud adalah kisah tentang kesombongan, kekuasaan, dan kebinasaan. Ia adalah simbol dari tirani yang melawan kebenaran. Tapi dalam kegelapan itu, hadir cahaya dari Nabi Ibrahim, cahaya iman dan keberanian. Kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Kebenaran akan menang meski tampak lemah. Allah Maha Kuasa dan tidak bisa ditantang oleh siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.